Kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa di surga. Tuhan kami pencipta langit bumi segala isinya yang maha pengasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan kami semua dengan darah-Mu. Terlebih hamba mohon penyucian pengudusan darah-Mu. Urapi kami semua. Firman yang sudah sampai kepada kami yang tertulis, berkati menjadi roh yang menghidupkan bagi kami, untuk mendewasakan kami, menyempurnakan kami, membimbing kami kepada segala kebenaran, membuka rahasia firman-Mu, sehingga semua Engkau memberitakan sebelum segala sesuatu terjadi pada akhirnya. Dan kami semua yang Engkau kasihi menjadi kehidupan yang telah dipersiapkan, berkenan kepadamu pada hari kedatangan yang besar pada kali yang kedua. Terima kasih. Apapun kuasa yang bukan dari Tuhan pengganggu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dari pikiran, dari hati, dari tengah-tengah kami sekitar ini, Tuhan berikan keindahan, kedamaian. Kami berada di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur Tuhan beri kesempatan ini bagi kita. Segala sesuatu tidak akan terjadi sebelum Tuhan memberitahu kepada para hamba-hambanya yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya semua firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, supaya kita semakin perhatikan, dan Tuhan pasti akan memberikan pengertian bagi kita. Saudara-saudaraku, yang kita hadapi saat ini adalah situasi dunia yang sudah berumur. Kalau dalam perhitungan umur manusia dari Adam sekitar kurang lebih 6.000 tahun menurut peta zaman. Tapi kalau umur dunia kita tidak mengerti berapa ribu tahun, karena beda umur manusia dengan umur dunia. Kalau umur dunia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sesudah itu kita tidak mengerti itu jangka berapa lama, baru Allah itu menciptakan dia di hari pertama. Kita sudah mengerti menciptakan terang, dan selanjutnya bumi segala isinya. Ini yang kita tahu. Sehingga untuk saat sekarang ini, bumi kita ini sudah begitu banyak sekali yang bisa membahayakan hidup manusia. Ekosistem, terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, tanah longsor, dan hal-hal yang lain. Suasana tanah yang semakin tidak dalam proporsi yang baik, sehingga semuanya menjadi suasana kesulitan bagi manusia. Terlebih lagi saya perhatikan musuh rohani yang selalu ingin merusak kerohanian. Situasi iblis yang kita hadapi sekarang adalah iblis yang benar-benar mengamuk
marah sejadi-jadinya karena dia tahu waktunya dia sudah begitu singkat. Inilah iblis yang kita akan selalu hadapi saat ini. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 mulai ayat 7, boleh baca Mam, kalau mau baca boleh. 12. Ya, pasal 12 mulai 7. Demikian, naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi naga yang sudah dikalahkan itu dilemparkan ke bumi, tidak boleh lagi dia ke surga. Itu terakhirnya dia ke surga nanti. Itulah yang kita hadapi. Mau orang kalau sudah kalah, ya partai yang kalah, kita sudah tahu bagaimana dia menimbulkan sesuatu situasi yang supaya tidak enak, menunjukkan ketidakpuasan semuanya, apa saja. Pokoknya yang kalah dia selalu tidak merasa puas. Dan puncak dari ketidakpuasan ada pada iblis, dan itu dilampiaskan kepada manusia. Inilah musuh yang kita harus lawan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 itu kita berperang penguasa di udara. Itulah pecundang yang sudah kalah dari surga. Jadi musuh kita ini bukan tanggung-tanggung lagi, tetapi ada kemenangan. Boleh kita baca lagi mulai 10. Perlengkapan rohani, akhirnya Nyanyian kemenangan. Wahyu 2 yang tadi. keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, jadi iblis sekarang ini adalah iblis yang geramnya itu dahsyat. Tidak main-main. Segala daya, segala puncak dari kedahsyatan yang atau kesulitan yang dia timbulkan bagi manusia, itulah sekarang sedang dilontarkan kepada manusia. Itulah juga yang kita hadapi di masa yang akhir ini. Itu sebabnya supaya kita memiliki ibadah yang sungguh, yang bisa dinilai oleh Tuhan. Bagaimana keberadaan kita yang sesungguhnya, bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menilai, tapi harus di mata Tuhan. Dia memandang kehidupan kita indah. Dan kalau kemarahan naga itu, mari kita lihat juga dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Coba lagi. Masih Wahyu 12.
17 demikian. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Iya. Marahlah naga itu kepada perempuan, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Perempuan, karena sebagian yang merupakan inti, mereka sudah mendapat kedua sayap burung nasar yang besar untuk diterbangkan kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi di bumi ini ada keturunannya yang tidak mendapat kekuatan sayap burung nasar, dan mereka diperangi. Dan kalau dalam pasal 13 mulai 5 sampai 7, bahkan 5 sampai 7 saja. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Iya. Jadi inilah yang sekarang kita hadapi. Tapi saya bersyukur Tuhan masih beri kesempatan bagi kita, termasuklah persekutuan kita ini, supaya mendapat pengajaran dengan pola kerajaan surga. Inilah keuntungan kita. Segala sesuatu apa yang kita sudah baca tadi dalam kitab Wahyu itu pasti terjadi. Tetapi kalau kita sudah mengerti itu dan kita masih di dalam masa kemurahan, kita bisa menjadi pemenang. Kita bisa terhindar. Kita bisa tidak dijamah oleh antikris itu. Walaupun dia mengalahkan, kita sudah baca tadi, orang-orang kudus, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan sudah bagus. Kalau kepercayaan yang lain, jangankan sebut orang kudus, disebut orang percaya saja mereka takut. Jadi kalau bahasa Batak, tapi napo siyo, tapi nada badia ho, dan muy persia, dan muy badia. Itu banyak bahasa di antara kita, tapi bukan di sini. Di antara kita manusia di bumi ini kan banyak, diperhitungkan sudah hampir mencapai 8 miliar yang hidup, tidak dihitung yang meninggal. Jadi banyak juga yang berprinsip begitu, nggak bisa percaya, nggak bisa kudus. Padahal di sini yang disebut kudus saja pun masih dikalahkan. Itu sebabnya saya sangat bersyukur kita boleh berada dalam persekutuan ini. Terserah kita, kalau kita sungguh-sungguh sehati dan terarah kepada Tuhan, persekutuan kita ini bukan persekutuan yang tanpa arti, tapi ini persekutuan yang sangat luar biasa, karena ini adalah menjadi penangkal bagi kita untuk tidak menjadi orang yang diserang. Sudah memiliki
hukum-hukum Tuhan dan kesaksian Yesus, dan sudah disebut predikat orang kudus tapi masih dikalahkan. Tetapi ibadah kita ini melengkapi kita untuk menjadi orang yang tidak bisa dijangkau oleh iblis. Efesus pasal yang keempat itu kembali kita baca. Saya bersyukur kiranya kita dalam persekutuan pengajaran jangan berhenti dan maju terus. Ya, boleh tolong. Efesus pasal 4 mulai ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, cukup sampai di sini dulu. Jadi inilah kesempatan bagi kita, orang-orang kudus diperlengkapi. Jadi tidak titik dalam orang kudus. Mungkin orang Inggris bilang titik, ya tidak sampai di situ saja. Tapi orang kudus justru baru permulaan untuk diperlengkapi. Ini. Jadi orang-orang kudus yang dikalahkan oleh antikris di dalam Wahyu pasal 13 itu orang kudus yang tidak melanjutkan untuk diperlengkapi. Itu sebabnya kalau ada pelajaran dengan pola kerajaan surga itu sangat besar, karena itu memperlengkapi untuk tidak bisa dijangkau dan dikalahkan oleh antikris. Inilah saatnya kita. Haleluya, amin. Apa yang kita lakukan di sini, ya, firman lebih mengarahkan kita kembali. Lanjut baca 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini sambungannya dari orang-orang kudus tadi. Jadi kalau tidak dilanjutkan ke sini, wah, masih bisa permainan antikris, dibikin nanti kayak boneka 3,5 tahun. Itu lanjut. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, sampai dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, jadi ini harus di dalamnya kita harus semakin bersungguh dan sehati, semakin berdoa dan semakin bersungguh-sungguh untuk melakukannya sampai kita mencapai sasaran, ya, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus adalah segalanya. Kalau Musa menerima firman, tapi kalau Kristus, Dialah langsung pola, Dialah teladan kita, Dialah yang kita ikuti. Dan nanti kita juga bisa melihat kalau Dia berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa itu masih bisa dijangkau antikris dan dipermainkan sampai darah terakhir
Wahyu pasal 20 kita akan baca juga. Wahyu pasal 20. Boleh baca dari 1. Kerajaan 1000 tahun. Iya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang udah cukup dulu. Jadi pada masa Antikristus berkuasa 3,5 tahun, masih toh ada yang terluput. Hanya mereka ditebus darah sendiri, bukan lagi oleh kemurahan Yesus Kristus, dan mereka disebut dipenggal kepalanya. Ya, itu semua terjadi pada masa Antikris. Jadi kita lihat bagaimana Antikris itu melakukan orang yang ditangkap, yang masih bisa dikalahkan, yang dikejar, dan dia mengadakan penyiksaan dalam keramnya yang sangat. Tapi semoga kita tidak ada harus sampai ke sana, karena sekarang ini ya, kalau kita memperhatikan, kadang kalau ada ujian kecil saja ya sudah agak berubah muka. Nah, mulai dari punya uang tebal, muka berseri-seri. Uang makin tipis, sinarnya semakin berkurang. Uang habis, malah yang ada bisa-bisa amarah. Ya sudah seperti amarahnya. Iya itu. Bapaknya banyak orang. Bapaknya pembohong, bapaknya pembunuh, bapaknya pemarah. Nah begitu. Jadi semoga kita benar-benar adalah orang yang dilengkapi oleh Tuhan, dan kita mendapat kemurahan yang luar biasa, didewasakan dan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan perjuangan kita sedikit tidak seperti beratnya dalam masa Antikris. Itu sebabnya kalau kita cari Tuhan dari Medan, dari barangkali sampai seberang laut, ya seberang laut yang paling dekat sini, Nias, ya belum apa-apa itu belum perjuangan yang benar-benar ke taraf masa Antikris, masih terlalu jauh. Itu biasa, itu orang mau cari kerja juga sampai ke luar negeri juga, pergi kemana-mana cari duit itu, cari duit. Apalagi kalau kita cari Tuhan, belum ada apa-apa. Mari lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Iya. Saya dari Jakarta bersekutu dengan saudara-saudaraku ini. Pas di mahal-mahalnya ongkos juga ini tuh. Sekali jalan di atas 2 juta. Pulangnya nanti gimana aku? Ke siapa aku minta? Tapi Tuhanku kaya. Dia tolong semuanya. Sewa istri, sewa anak 1. Berapa juta habis uang kami hanya untuk ke
sampai di paropo sini. Tapi itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Karena kita diperlengkapi untuk menjadi kekasih Tuhan yang luar biasa yang kita sudah dengar. Apalagi kalau kita buka kidung mempelai itu, wah, kekasih Tuhan yang luar biasa, indah, saudara-saudara. Semoga kita semua kekasih Tuhan yang indah, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengerti ini antikristus, kita diberi kesempatan untuk diperbaiki, diperlengkapi. Orang-orang kudus yang diperlengkapi. Kenapa orang kudus? Karena masuk ke dalam kategori orang kudus itu adalah sudah terima Yesus, sudah menerima korban Yesus, sudah dibaptis, bahkan melalui kepenuhan Roh Kudus masuk dalam ruang kudus. Itu orang kudus, tapi itu pun belum selesai, masih diperlengkapi. Kita sedang diperlengkapi. Bahkan dalam tadi malam kita sudah dengar juga dengan perlengkapan dari 3 ibadah. Firman yang semakin didalami dan harus sampai genap dalam 2 susunan, 2 tumpuk itu, perjanjian lama, perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan Tuhan akan memberikan pengertian, dibuka semua. Tidak akan selesai perkara dunia ini sebelum firman itu semua terbuka. Tinggal kita, mari siapkan diri diperlengkapi, berserah kepada Tuhan. Ini. Jadi 3 ibadah itu, pendalaman firman, ibadah persekutuan, dan juga penyembahan. Sehingga dalam ruang kudus, dalam tabernakel, meja roti, pelita emas, dan mesbah dupa pembakaran ukupan. Ini perjuangan harus benar-benar dalam hal ini, supaya kita diperlengkapi masuk dalam ruangan yang maha kudus. Inilah persekutuan kita dalam pola pengajaran kerajaan Allah. Haleluya. Ini saudara-saudara. Baiklah, hal-hal yang kita akan perhatikan untuk bisa diperlengkapi harus memiliki syarat-syarat untuk dilengkapi. Sama dengan masuk sekolah, ada syarat-syarat dari sekolah tertentu. Nah, untuk kita masuk dalam ruangan kudus diperlengkapi, kita tidak akan mengerti kalau kita tidak memiliki syarat-syarat ini. Mari kita mau baca firman Tuhan dalam kitab Markus pasal yang keempat. Nah, ini syarat-syarat untuk diperlengkapi. Silakan ayat 10 sampai 12. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu didaburkan ialah mereka yang mendengar firman,
Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ya, sudah cukup, Pak. Nah, jadi kita lihat orang-orang yang mungkin menyebut dirinya pengikut Tuhan tergolong dua bagian. Satu, mengikut Tuhan bisa juga hanya karena ada kebutuhan, kesembuhan taruhlah, masalah selesai taruhlah, untuk mendapatkan ya hal-hal yang menjadi kebutuhan hidup ini, itu bisa. Ini sebagian. Dan di dalamnya terlalu banyak, kita tidak bisa menilai lagi karena terlalu banyak. Ada yang hanya ikut-ikutan, ada yang hanya kebiasaan, ada yang ingin juga. Kalau dalam Matius pasal 5 itu sudah memperdagangkan lembu, artinya beribadah dan melayani hanya untuk cari kepentingan, keakuan, terkenal, cari duit, apa semua bisa. Ini. Jadi tidak semua yang bisa diperlengkapi, tidak semua harus ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawab Yesus, nyaknya itu artinya Yesus. Jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Ini untuk diperlengkapi kepada murid. Apa yang menjadi syarat sehingga murid ini Tuhan berikan pengertian rahasia kerajaan surga, atau pengajaran, pengajaran pola kerajaan Allah itu? Ya, pertama, mereka berani mengutamakan Tuhan. Petrus, kalau Yesus berkata ikut aku, tidak pakai tawar-tawar. Saya pikir enggak, dia cari juga kepada siapa ini ku kasih di jalaku ini. Enggak mikir-mikir. Ya, kalau dukun-dukun saya dengar cerita-cerita saudaraku, dia enggak mati kalau sebelum ada orang yang bisa terima itu, diwariskan dulu. Tapi kalau murid-murid enggak ada pikir-pikir, ikut ya ikut. Nah, kalau seperti Matius, dia dulunya pegawai pemungut cukai, sampai sangat dibenci karena mereka itu tidak jujur, bisa memberikan, kata-kata sekarang, dimarkup, dinaikkan pajak, tapi dilaporkan ke atasannya sedikit. Makanya asal pemungut cukai sudah dianggap orang berdosa besar. Itu namanya raja uang. Tapi kalau untuk diperlengkapi, tidak memikirkan itu. Yesus yang paling utama. Ini siapakah kita yang bisa menjadikan Yesus terutama dari segala sesuatu? Kiranya Tuhan semakin menolong kita semuanya. Ini tidak ada yang menghambati mereka. Saya enggak tahu saja ceritanya Judas, tapi yang lain semuanya mengutamakan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, ikut aku, ikut semua ikut. Mungkin Judas juga ikut, tapi hatinya juga beda lah. Aku ikut dia nanti supaya terkenal, mungkin begitu. Dan dia hatinya itu belum keluar dari duit. Terus itu kata firman Tuhan begitu. Dia selalu, karena
Dia ya mata duitan, dia bukan karena memikirkan kerajaan surga, mata duitan begitu dia. Tapi 11 murid dan gantinya sudah semuanya mereka mengutamakan Tuhan. Sehingga kepada mereka Tuhan memberikan jawab, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Dan sangat menyedihkan, supaya sekalipun mereka ya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Mengerikan. Lama pun jadi orang Kristen, tapi tidak ada perubahan. Padahal perubahan adalah dasar sekali. Begitu Yesus bangkit dari kematian, banyak orang percaya kepadanya, dan mereka boleh bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah. Ya, ini sebagai dasar yang awal, berubah. Jadi banyak orang Kristen lama pun nggak berubah, atau sedikitnya banyak kekurangan yang tidak bisa ya ditinggalkan, masih terus. Saya hanya berdoa kiranya Tuhan tolong kita. Tapi saya punya keyakinan Dia yang memulai, pasti Dia yang meneruskan sampai kepada kesempurnaannya. Jadi ini murid itu juga harus ya lembut. Jadi menerima mengikuti itu bukan hatak-hatak sambil marumut-tumut di YouTube di Yesus dia sambil marumut-tumut. Banyak orang juga mau menurut orang tuanya tapi bersungut-sungut. Dia lakukan juga, tapi bahasanya tetap keluar. Ayo pulang, siang kamu banyak juga begitu. Jadi harus murni, tidak ada bersungut-sungut, ya. Dan kalau murid ini berkata di dalam Matius pasal yang ke-19, boleh tolong kita mau baca dulu ini. Matius pasal yang ke-19 ini. Iya. Upah mengikut Yesus ayat 27. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Amin. Saudara-saudaraku, sudahkah kita memiliki kesaksian ini untuk mengikut Tuhan, untuk diperlengkapi menurut pola kerajaan surga? Apakah kita sudah bisa berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut untuk dilengkapi oleh Tuhan menurut pola kerajaan surga? Sudahkah kita bisa berkata seperti itu? Amin. Belum? Mana? Sudah bisa atau belum? Mana saja pilih. Kalau belum, mari kita berdoa supaya Tuhan kuatkan. Haleluya. Iya dong. Lah ini kan firman Tuhan, harus sampai ke situ kita untuk diperlengkapi. Orang-orang kudus yang diperlengkapi itu, makanya kalau halaman sudah langsung diserahkan, gak usah diukur-ukur lagi. Makanya kita ini nggak boleh, harus sampai di dalam pengalaman, dan kita harus bisa berkata seperti ya Matius. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mencari firman pengajaran, pola kerajaan surga
supaya kami dilengkapi menjadi tubuh Kristus, mempelai Kristus. Haleluya. Luar biasa kalau sudah begitu. Nih saudara-saudara itu. Jadi kita sekarang sudah bisa mulai mengukur kita ya. Kira-kira gimana? Kalau nggak enak badan, jangan. Saya berusaha, saudaraku, apapun yang terjadi, saya belum benar-benar nggak bisa gerak lagi. Maaf, namanya kalau sudah tua kan banyak yang gangguan prostat. Saya kadang-kadang biarpun prostat ada dipasang apa itu namanya, kateter ya, bukan kateter, kateter itu selang itu untuk supaya bisa buang air dengan baik. Karena ya kalau sudah mulai umur itu tersumbat, itu ya talinya aja bisa 2 meter, harus sampai bebas ke bawah. Kalau sudah waktu pelayanan, saya ikat dulu dengan baik, ikat baru pakai celana, udah pelayanan. Padahal kalau yang lain sambil pakai sarung udah kelihatan mukanya kesakitan lah, merengut lah, apa ngorong-ngorong sama ngorong-ngorong di borong-borong. Itu biar kita ketawa pagi-pagi. Nggak ngorong-ngorong. Nah, nama saya tukul, amangu ya mang, sah hati ini tukul pun. Jadi mula nama saya nasi, orang nggak borong-borong, semua borong-borong, diisi borong-borong. Iya. Jadi saudara-saudaraku, kita harus sampai ya bisa berkata kami meninggalkan semua. Kenapa harus begitu? Karena kita dibangun di atas fondasi. Aku mendirikan di atas 3 hari kematian, kebangkitan, dan Yesus dimuliakan. Itu di situ awal kita. Yesus tidak berdosa hanya untuk menebus kita. Dia juga melaksanakan ini. Coba Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudaraku, inilah pola pengajaran dari kerajaan Allah. Musa masih menerima perkataan dan melihat contoh yang harus diterapkan, tapi Yesus adalah Raja Surga itu sendiri. Itulah pola yang asli bagi kita. Haleluya. Ada yang haleluya? Kan pola kerajaan Allah. Yesus itu polanya, itu asli, tidak menurut yang di mana-mana lagi. Dia yang sudah datang bertabernakel di bumi ini. Dia bukan karena dosanya, tapi dia siap meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Ini susah bagi yang tidak penuh kerinduan seperti murid. Susah sekali. Apalagi orang turun dari singgasananya susah. Ya, singgasana kekayaan, singgasana kemuliaan, singgasana apa saja kesenangannya, ya kedudukannya, ya. Tapi kalau Yesus, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah.
Dia bukan karena dosanya, dia bukan mencari sesuatu, tapi hanya karena kasihnya kepada kita manusia. Jadi harus disambut dengan mengutamakan dia juga. Karena mempelai laki-laki harus menjadi contoh mempelai wanita. Amin. Kasihnya juga. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini pola surga, saudaraku. Pola yang dari kerajaan Allah. Ini. Dia datang menjadi manusia, merendahkan. Kiranya kita tetap dalam suasana kerendahan. Karena dosa yang pertama adalah tidak rendah hati, alias sombong, yang dimiliki oleh Lucifer. Dan itu permulaan perang-perang yang ada di surga itu. Dan Yesus mengalahkan dia tidak dengan kekuatan, tapi justru kalau Lucifer ingin menaikkan ratingnya, posisinya sama, menyamakan sama dengan Allah, tapi Yesus justru tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Bahkan dia turun menjadi manusia. Hal ini sangat inti sekali. Makanya tidak banyak yang senang ini. Hanya orang yang benar-benar rindu jadi mempelai Tuhan baru bisa terima ini dan mengiyakan ini. Karena orang selalu membanggakan, enggak ada apa-apa, ada juga bisa di Padomu, dolok tolong, dolok si manuk-manuk, marnonan, seiring mana nona masa sepi peaon, aropo, bisa semuanya, ya, dengan bahasa kesombongan. Tapi Yesus mengalahkan kesombongan itu. Justru dia menunjukkan pola kerajaan surga itu. Dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai yang harus dipertahankan. Dia memang ada di situ, tapi dia tidak pertahankan. Ini namanya korban. Bahkan ini korban sepenuh untuk satu dengan yang lain supaya cocok. Yang mau mengalah ini juga susah. Ya, diantara hubungan apa saja, hubungan ya sama pendeta, yang mengalah itu nggak banyak yang bisa. Hubungan suami istri yang mengalah itu banyak yang tidak bisa. Cuma kadang-kadang saya berpikir begini, kalau ya kebenaran kita mengalah, jadinya nanti jadi apa? Coba dulu berpikir dulu kita, kalau kebenaran kita mengalah dalam kebenaran, jadinya apa nanti? Ya jadi salah. Jadi kalau kebenaran ya harus tetap dipertahankan. Tapi itu bukannya kita nggak mau mengalah. Ya kalau kebenaran itu justru harus kita junjung tinggi. Amin. Amin, haleluya. Tapi kalau kebenaran kita, ya kita tidak perlu mempertahankan itu. Nanti kalau Tuhan izinkan kita berbincang-bincang lagi, ada 3 kebenaran di Alkitab ini. Kebenaran Taurat, kita tadi malam sudah mulai bahas. Kebenaran manusia sendiri ada juga, dan kebenaran Yesus. Itulah pola pengajaran kerajaan Allah. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran Yesus itu, ya itu lebih dari hukum Taurat.
Hukum Taurat itu intinya hukum yang ada di bumi ini, yang bersalah dihukum. Tapi kalau di dalam Yesus, musuh saja harus dikasih makan. Yang ya jahat tidak boleh dibalas yang jahat. Ini kalau kepada kebenaran Yesus, kiranya Tuhan mau tolong kita untuk kita bisa semakin masuk dalam hal ini. Itu sebabnya saat sekarang kita bersyukur Tuhan masih menolong kita, memberi kesempatan dengan pola kerajaan surga. Itu kita mau lanjut dulu. Kita harus ada kelemah lembutan kepada firman Tuhan, tidak tegar tengkuk. Mari kita mau baca dulu dalam Ibrani pasal yang pertama. Tolong. Ibrani pasal yang pertama. Jakub pasal pertama. Kisah dia. Ayat 22 mulai. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Mulai 21 dulu tambah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Iya, jadi menerima firman itu tidak ada perlawanan, tapi dengan lemah lembut. Dan ini juga adalah inti di dalam mezbah dupa pembakaran. Jadi menyembah itu bukan hanya haleluya, tapi harus melihat firman itu selalu dalam diri kita. Adakah kita tunduk? Adakah kita taat? Adakah kita menerimanya dengan baik, dengan lembut? Dari situ menyembah. Itu sebabnya penyembahan itu ojok-ojok datang, mari menyembah, haleluya. Kelihatannya baik, tapi itu harus sampai kepada yang terdalam. Adakah saya lembut kepada firman itu? Dari situ dasar penyembahan kita. Karena menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Firmanmu adalah kebenaran. Nah, itu dalam Yohanes 17:17. Tolong. Yohanes 17:17 demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Iya. Jadi dalam penyembahan itu harus benar-benar memperhatikan. Jadi indahnya penyembahan itu adalah memeriksa hati. Adakah lembut kepada firman itu? Jadi kalau ibarat penjunan dengan tanah liat, gak ada batu-batu, gak ada tanah yang keras, namanya tanah liat, baru bisa dibentuk. Ya, dalam penyembahan harus begitu, sampai benar-benar semua keinginan daging itu mati, dan itu namanya perobekan tirai. Untuk nanti masuk dalam pemeliharaan Tuhan sepenuh. Jadi harus memiliki lembut kepada firman Tuhan. Kalau tidak ada kelembutan, biarpun haleluya, Tuhan menyertai saja tidak mau kalau tidak ada kelembutan kepada firman Tuhan. Dalam Keluaran pasal 33, coba mulai kita baca, mulai ayat 1.
Kita mau istirahat dulu, nanti kita lanjut sampai jam 12, terserah bapak-bapak. Karena kan waktu aku gini ini agak ini baru 4 jam. belum seberapa jamnya, tapi bacakan sama baru klik. Kedua 33, demikian Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ya, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tolong bilang ayat ini mulai sekarang sambung itu. Ayat 3. Ya, ayat 3. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tertengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Iya, tegar tengkuk terus. Ayatnya bilang Empat. ya. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ya, 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tertengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kau lakukan kepadamu. Jadi kalau kita menyembah Tuhan harus dilihat, adakah tegar tengkuk dalam saya. Kalau tegar tengkuk, Tuhan tidak terima penyembahan, boro-boro terima. Dekat saja dia tidak mau, jauh dia pergi. Jadi apapun caranya, haleluya segala macam, itu namanya ciri khas menyembah. Tapi kalau intinya adalah kelembutan kepada firman yang sampai merubah, sampai mematikan semua keinginan daging. Udah berapa kali ternyata si Musa berkata, disebutkan sampai daging tidak bersuara. Itu artinya kita harus sampai berani melakukan firman. Lembut, tidak ada perlawanan sedikit pun. Kalau disuruh mengampuni, orang bilang, jangan bilang aduh tanorara, tak boleh. Kalau disuruh berkorban, dia berkorban. Jangan bilang, belum cukup. Itu tak. Janda Sarmati itu malah cukup sama dia. Malah itu sudah akhir kepada kebinasaan, kematian. Kalau aku masa gini, aku makan sama anak saya, habis itu kami mati habis. Jadi bukannya lebih, bukannya 2. Kalau punya 2 dikasih 1 masih enak, kita masih bisa makan. Kalau ini yang tinggal 1 itu dikasih 2, tapi dia berani. Tapi itulah yang dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. 3,5 tahun juga. Saya yakin itu juga adalah iman untuk kita bebas dari antikris. Berani melakukan firman. Tuhan memberkati kita.